Kalian pernah gak sih dengar kata-kata kayak, ih, udah hitam, jelek? Atau pas lagi main sama temen di ruangan yang agak gelap, ada aja nih yang nyerocos. Nggak di mana? Kok tiba-tiba ngilang? Iya, soal nyatu sih sama kegelapan, nyaru saking hitamnya. Di Instagram, orang berkulit sawo mateng ngepost selfie. Terus dikomentarin, wah, kapan ya aku bisa sepede kamu dengan kulit yang kayak gitu? Nah, contoh-contoh barusan merupakan bentuk dari colorisme. Sebenarnya apa sih colorisme itu? Saya Syifa Arum Ningtyas, mahasiswi UPN VJ jurusan Ilmu Komunikasi, akan menjelaskan sedikit nih tentang apa itu colorisme. Colorisme, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan colorism, merupakan diskriminasi berdasarkan warna kulit, di mana suatu warna kulit dinilai lebih superior dibanding warna kulit lainnya. Dalam hal ini, orang yang berkulit lebih cerah dianggap menarik, ganteng, cantik, bersih. Sementara sebaliknya, orang yang berkulit lebih gelap dianggap buluk, jelek, dekil, gak pernah mandi. Sebenarnya rasisme ini sama colorisme berkaitan erat. Orang yang rasisme pasti colorisme juga. Bedanya kalau misalkan rasisme tertuju pada ras yang berbeda, sementara colorisme tertuju kepada ras yang sama maupun ras yang berbeda. Di Indonesia, colorisme itu udah ada dari zaman dulu banget ternyata. Bahkan jauh sebelum zaman kolonialisme. Menurut buku putih yang ditulis oleh Ayu Saraswati, colorisme di Indonesia tuh udah ada semenjak cerita Ramayana, di mana Sita yang berkulit putih diibaratkan terang dan bercahaya, sementara Rahwana yang berkulit lebih gelap diibaratkan sebagai awan kematian yang berbulung. Dan hingga saat ini colorisme masih terjadi di Indonesia dan sangat amat terpampang nyata, dan bahkan mungkin secara sadar nggak sadar kita pernah ngelakuin colorisme. Waktu itu sempat viral di Twitter screenshot berisi seorang cowok bernama Farhan yang lagi chatan sama temennya. Si Farhan bilang, kamu tuh sebenarnya cantik, tapi coba deh kalau kamu lebih putih, pasti banyak yang mau sama kamu, termasuk aku. Dan orang-orang pada marah dong, karena kayak, ya kenapa kalau misalkan gak putih, kalau misalkan cantik harus putih gitu. Kayak kita harus jadi orang yang putih, kita harus ngubah warna kulit kita supaya kita jadi cantik. Kan enggak juga, karena Tuhan nyiptain kita tuh emang berbeda-beda warna kulitnya. Terus juga colorisme ini sebenarnya dipengaruhi oleh iklan-iklan di Indonesia. Produk kecantikan dengan gamblang mempromosikan bahwa kulit yang cantik itu kulit yang putih. Menurut penelitian oleh Hana Aidinal, 70% wanita di Indonesia ingin memiliki kulit putih akibat pencitraan iklan. Sementara di negara-negara lain kayak Asia, 70% wanitanya ingin memiliki kulit putih. Maka dari itu, colorisme tuh membawa dampak yang buruk bagi banyak orang, terutama orang yang lebih gelap. Mereka ngerasa malu, insecure, terus self-esteem-nya juga rendah. Selain itu juga kesempatan kerja dan nikahnya lebih sedikit dibanding orang-orang yang kulitnya lebih cerah. Karena hal-hal tersebut, mereka jadi mikir kalau warna kulit mereka tuh salah dan jelek. Akhirnya mereka pengen ngubah itu dengan memakai produk-produk berbahaya, sehingga bisa berdampak pada kanker kulit. Coba, kan bahaya banget. Udah capek mental, capek fisik pula. Kalau misalkan kita ngelihat tindakan colorisme, kita nggak boleh normalisasi ini colorisme. Karena seperti yang disebutin tadi, colorisme itu sangat berbahaya. If colorism happens to you, be brave, speak up. And if you have lighter skin, speak up. Use your privilege, don't keep silent. Karena colorisme ini tuh sangat berbahaya dan juga bisa membuat dampak secara mental maupun fisik. Sekali lagi, colorisme atau diskriminasi berdasarkan warna kulit sangat berbahaya. Kita nggak boleh menormalisasikan ini karena akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga fisik. Maka dari itu, kita harus speak up. Kita harus speak up kepada orang-orang. Speak up for yourself, speak up for others. Karena setiap warna kulit itu cantik dan gak ada yang bisa ngomong sebaliknya.
Sekian dari saya, terima kasih.